Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia, pernahkah kita merenung tentang asal mula kehidupan kita? Dari mana kita datang, mengapa kita hidup, dan kemana kita akan kembali? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan." Ayat ini bukan sekadar pertanyaan, ini adalah teguran yang sangat dalam. Teguran untuk manusia yang lupa kepada Tuhannya. Manusia yang menikmati hidup, tetapi melupakan siapa pemberi hidup itu. Allah bertanya, bagaimana kamu bisa ingkar? Bukan sekadar mengapa, tetapi bagaimana mungkin seseorang dapat mengingkari Allah? Padahal tanda-tanda kekuasaannya ada pada dirinya sendiri. Coba lihat diri kita. Dulu, kita tidak ada. Tidak memiliki nama, tidak memiliki wajah, tidak memiliki harta, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki suara. Kita hanyalah ketiadaan. Allah menyebut keadaan itu sebagai mati. Lalu Allah memberikan kehidupan dari sesuatu yang sangat kecil, dari setetes air yang hina. Allah membentuk manusia. Allah menciptakan mata sehingga kita bisa melihat. Allah menciptakan telinga sehingga kita bisa mendengar. Allah menciptakan hati agar kita memahami. Jantung berdetak tanpa kita perintah. Paru-paru bekerja tanpa kita suruh. Darah mengalir tanpa kita atur. Semua berjalan atas izin Allah. Lalu mengapa manusia sombong? Mengapa manusia merasa hidup karena kekuatannya sendiri? Padahal ketika sakit datang, manusia baru sadar betapa lemahnya dirinya. Ketika napas sesak, kekayaan tidak mampu membeli ketenangan. Ketika ajal mendekat, jabatan tidak bisa menolaknya. Allah menghidupkan kita bukan tanpa tujuan. Hidup ini bukan sekadar makan, bekerja, lalu mencari kesenangan. Allah ingin melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang lalai. Siapa yang tetap taat ketika diberi nikmat, dan siapa yang tetap sabar ketika diberi ujian. Namun, seringkali manusia lupa. Saat rezeki lancar, syalat mulai ditinggalkan. Saat usaha maju, doa mulai berkurang. Saat sehat, masjid terasa jauh. Ketika bahagia, Allah dilupakan. Tetapi ketika musibah datang, manusia menangis memohon pertolongan. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Justru manusialah yang menjauh. Ayat ini mengingatkan setelah hidup, Allah akan mematikan kita. Kematian bukan kemungkinan. Kematian adalah kepastian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya. Tidak ada orang kaya yang mampu menghindar. Tidak ada orang kuat yang dapat menolak. Tidak ada usia muda yang menjamin panjang umur. Kuburan tidak hanya untuk orang tua. Kuburan juga menerima anak muda. Setiap hari kita mendengar kabar kematian. Tetangga meninggal, teman meninggal, kerabat meninggal. Namun seringkali kita merasa kematian masih jauh. Padahal mungkin nama kitalah yang sedang mendekat. Ketika kematian datang, semua yang dibanggakan tertinggal. Rumah tertinggal, kendaraan tertinggal, tabungan tertinggal. Yang ikut hanyalah amal. Syalat yang dikerjakan, sedekah yang diberikan, Al-Quran yang dibaca, kebaikan yang dilakukan, dan dosa yang belum ditaubati. Karena itu orang beriman selalu mempersiapkan bekal. Mereka sadar hidup di dunia hanya sementara. Dunia seperti tempat singgah sebelum perjalanan panjang menuju akhirat. Lalu Allah berfirman, setelah kematian, Dia akan menghidupkan manusia kembali. Inilah hari kebangkitan. Hari ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kubur. Orang yang dulu hidup ribuan tahun lalu akan dibangkitkan. Orang kaya dan miskin akan berdiri bersama. Raja dan rakyat biasa sama di hadapan Allah. Tidak ada lagi kebanggaan dunia, yang dinilai hanyalah iman dan amal. Pada hari itu manusia ketakutan, matahari didekatkan, keringat bercucuran. Setiap orang sibuk memikirkan dirinya. Ada yang wajahnya bercahaya karena amal saleh, ada yang penuh penyesalan. Mereka berkata, seandainya dulu aku taat kepada Allah, seandainya dulu aku menjaga salat, seandainya aku bertaubat. Namun penyesalan saat itu sudah terlambat. Selama nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah lebih besar. Jangan pernah menunda kembali kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kesempatan berakhir. Mungkin malam ini, mungkin esok hari, mungkin beberapa saat lagi. Ayat ini diakhiri dengan kalimat, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Inilah tujuan akhir manusia, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kita semua sedang berjalan menuju pertemuan dengannya. Maka pertanyaannya,
bekal apa yang sudah kita siapkan? Sudahkah syalat kita diperbaiki? Sudahkah hati kita bersih dari iri dan sombong? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang disakiti? Sudahkah kita bertaubat? Jangan tunggu sempurna untuk kembali kepada Allah, karena yang Allah lihat adalah kesungguhan hambanya. Mulailah dari langkah kecil, perbaiki syalat, perbanyak doa, baca Al-Quran, jaga silaturahmi, berbuat baik kepada sesama. Karena hidup ini singkat dan perjalanan menuju akhirat sangat panjang. Semoga ayat ini membuat hati kita lebih sadar bahwa kita dahulu tidak ada, lalu Allah menghidupkan. Kemudian Allah akan mematikan, lalu membangkitkan kembali. Dan akhirnya kita akan kembali kepadanya. Semoga saat kembali kepada Allah, kita termasuk hamba yang dirahmati, diampuni dosanya, dan dipersilakan masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.